Kata Martin Paes setelah namanya bergemuruh di Stadion GBK. Laga Timnas Indonesia versus Australia pecahkan rekor. Pengakuan Graham Arnold setelah hanya bermain imbang lawan Indonesia. Kata Martin Paes setelah namanya bergemuruh di Stadion GBK. Ya, nama Martin Paes bergemuruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Australia. Seperti diketahui, laga antara Timnas Indonesia versus Australia berlangsung sangat tegang hingga supporter Timnas Indonesia bergemuruh saat skuad asuhan Shin Tae yang diserang habis-habisan Australia. Hingga pada akhirnya beberapa penyelamatan dilakukan oleh Martin Paes. Kiper FC Dallas itu tercatat melakukan 10 kali save yang membuat gawang Garuda aman dari kebobolan. Penyelamatan heroik itulah yang membuat puluhan ribu supporter Garuda mengeluh-elukan nama Martin Paes. Berkat penampilan apiknya bersama skuad Garuda, Martin Paes pun terpilih sebagai Man of the Match. Selepas pertandingan, Martin Paes mengatakan sangat bangga bisa meraih hasil imbang dan nyanyian chant yang bergema di stadion. Sangat bahagia dengan hasilnya. Di ranking FIFA, perbedaan kami ratusan peringkat. Jadi, ini hasil yang bagus, ujarnya. Saya berharap para pemain bisa cetak gol tapi 0-0 sudah bagus. Kami bisa menahan dua tim yang punya sejarah di Piala Dunia, ya, saya dengar cennya. Tapi hasil hari ini adalah hasil permainan kolektif. Terima kasih banyak. Timnas Indonesia menempati peringkat teratas dengan rekor jumlah penonton terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan sensasional itu tercipta saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Itulah yang terlihat saat penggemar memenuhi SUGBK. Pada pertandingan kedua grup C melawan Australia, jumlah penonton yang hadir sebanyak 70.000. Itu merupakan rekor baru yang dicatat Timnas Indonesia selama menjamu Australia sejak 7 Desember 1980. 60.000. Lebih jauh lagi, jumlah penonton Timnas Indonesia versus Australia menempati peringkat pertama di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi kedua ditempati Basra International Stadium, saat Iran menang 1-0 atas Oman dengan 63.720 penonton yang hadir. Sementara jumlah penonton terbanyak ketiga datang di pertandingan Korea Selatan versus Palestina. Pada pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu, penonton yang hadir di Seoul World Cup Stadium, sebanyak 59,579 penonton. Presiden Joko Widodo bersyukur Timnas Indonesia dapat mencuri 1 poin saat melawan Australia dalam matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Jokowi, Timnas Indonesia butuh tambahan poin banyak agar menjaga asa peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Jokowi pun merasa puas dengan permainan pemain Timnas Indonesia. Dirinya memuji secara khusus aksi kiper Timnas Martin Paes pada laga tersebut. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain terutama kiper, ungkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui pemainnya sudah bekerja keras saat menahan Timnas Australia 0-0. Ia menuturkan, mental para pemain sudah berkembang. Selepas pertandingan, Shin mengakui Australia berhasil menyulitkan Timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu merasa puas dengan ketahanan mental para pemainnya. Seperti apa yang diperlihatkan, ini memang menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Indonesia, kata Shin dalam konferensi pers pasca laga, Selasa, 10 September 2024. Memang, bisa dibilang kami selalu diserang. Tetapi, jika melihat mental saja, mungkin Indonesia dan Australia sama saja, tambah pria berusia 53 tahun itu. Lebih lanjut, Shin mengatakan senang para pemain sudah bekerja keras dalam pertandingan ini. Ia ingin timnya tidak cepat puas dan terus berkembang. Para pemain sudah bekerja keras.
Sekarang kita hanya bisa menatap ke depan dan tim mau tidak mau harus berkembang terus, tegas Shin. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tandasnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bahrain di laga ketiga putaran ketiga. Pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober 2024. Lalu, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga tandang, tepatnya melawan Timnas Cina. Duel itu dijadwalkan berlangsung 15 Oktober 2024 di Stadion Dalian. Sementara itu pelatih Timnas Australia, Graham Arnold menyesalkan hasil imbang tersebut. Sebab, skuad asuhannya mampu tampil dominan atas Timnas Indonesia, selain itu soal penciptaan peluang Timnas Australia juga lebih unggul atas Timnas Indonesia. Namun, tidak ada satu gol pun yang bisa dilesakan Mitchell Duke dan kawan-kawan, kami banyak melewatkan peluang, dan saya tidak bisa terlalu banyak bicara, ujar Graham Arnold dalam konferensi pers selepas pertandingan. Timnas Australia sudah menjalani 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Soccerall sama sekali belum meraih kemenangan, diketahui pada laga pertama lalu, Timnas Australia kalah 0-1 dari Timnas Bahrain di kandang sendiri. Sementara saat bertandang ke Jakarta, mereka hanya bisa meraih hasil imbang, sangat mengecewakan bagi kami yang gagal meraih kemenangan di sini. Tetapi, masih ada 8 laga lagi yang harus dimainkan. Lebih lanjut, Graham Arnold juga memberikan pujian untuk Martin Paes. Kiper Timnas Indonesia itu melakukan 5 kali penyelamatan di sepanjang laga. Kami bisa menciptakan 5 peluang, tetapi kiper Indonesia melakukan penyelamatan gemilang, tegasnya. Most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe.